Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview beberapa update yang sudah dilakukan untuk aplikasi absensi siswa Amikom. Sebelumnya, user dapat langsung masuk ke halaman dashboard tanpa menginputkan NIM dan password yang valid. Untuk sekarang, siswa diminta untuk menginputkan NIM dan password yang valid agar dapat masuk ke halaman dashboard. Contohnya, jika saya masukin NIM dan password ngaco seperti ini, maka siswa akan stay di halaman login. Jadi, siswa harus menginputkan NIM dan password yang valid seperti ini agar bisa masuk ke halaman dashboard. Dan di halaman dashboardnya juga terdapat update di bagian nama dan juga foto. Ini disinkronkan dengan nama dan juga foto dari plugin, tetapi fotonya masih menggunakan foto default, jadi tidak akan berubah ke foto apapun, hanya menggunakan foto default saja. Tetapi namanya sudah sinkron dengan nama dari siswa yang melakukan login. Script tersebut terdapat di halaman login.kt di bagian sini. Ini merupakan script untuk mengecek apakah NIM dan juga password yang diinputkan oleh siswa tersebut valid atau tidak. Jika valid, maka program akan menyimpan nama dan juga foto dari siswa yang melakukan login. Yang selanjutnya, siswa akan pindah ke halaman dashboard. Tetapi, jika NIM dan juga passwordnya tidak valid, maka siswa akan stay di halaman login. Selanjutnya, untuk tampilan dashboard yang menyesuaikan dengan nama dan foto dari siswa yang melakukan login, itu tadi nama dan fotonya sudah disimpan ya. Selanjutnya ditampilkan menggunakan text view underscore nama siswa, menambahkan ID di bagian text view-nya, dan juga menambahkan ID di bagian image view-nya. Lalu script-nya terdapat di bagian sini, menambahkan text TV underscore nama underscore siswa dan juga EV underscore foto underscore siswa. Lalu script di bagian sini lah yang berfungsi untuk mengisi TV nama siswa dengan nama siswa yang disimpan dari program login sebelumnya untuk ditampilkan ke halaman dashboard. Lanjut, setelah berhasil melakukan login ke halaman dashboard, jika siswa ingin melakukan absensi, maka siswa tinggal pilih menu presensi di bagian sini, lalu menekan scan QR presensi. Nah, ini seharusnya aplikasi meminta izin untuk penggunaan kamera. Berhubung saya sudah memberikan izin ke aplikasi ini, maka aplikasi bisa langsung dapat menggunakan kamera dari HP Android yang saya punya ini. Untuk demo aplikasi sebenarnya yang di HP saya nanti akan saya tampilkan di akhir video. Kita masuk ke codingannya saja. Pertama-tama kita harus menambahkan uses permission kamera di halaman android manifest.xml. Yang kedua, kita harus menambahkan implementation Zexing di buildgradle.kts. Implementasi ini dapatnya dari Google. Selanjutnya, ini tampilan dari halaman presensi tadi. Jika buttonnya sudah ditekan tadi, maka aplikasi akan mengecek apakah aplikasi sudah memiliki izin untuk menggunakan kamera atau belum. Jika sudah, maka
aplikasi dapat langsung menggunakan kamera untuk melakukan scan QR. Apabila belum, maka aplikasi akan meminta izin penggunaan kamera kepada user. Nah, jika user sudah menerima permintaan izin penggunaan kamera, maka aplikasi dapat langsung menggunakan kamera untuk melakukan scan QR. Namun jika permintaan ditolak, maka aplikasi akan menampilkan teks untuk presensi wajib izinkan kamera. Setelah diizinkan tadi, masuk ke halaman scan QR-nya tadi yang menggunakan kamera. Saat kita mengarahkan kamera ke kode QR, aplikasi akan menjalankan kode QR tersebut, lalu mengecek apakah kode QR tersebut ada konten atau isi di dalam kode QR tersebut. Jika kode QR tersebut memiliki konten atau isi, maka program akan menampilkan hasil scan Anda plus kode dari isi kode QR tersebut. Namun jika tidak, maka aplikasi akan menampilkan teks QR code tidak ditemukan. Dan yang selanjutnya, bagaimana caranya agar data dari siswa yang melakukan absensi menggunakan kode QR akan masuk ke tabel data siswa di halaman presensi.php ini. Kita masuk ke Amikom pengajar di bagian presensi peserta.php. Script ini fungsinya untuk mengambil data presensi dari tabel presensi dan juga tabel siswa untuk disimpan ke dalam array presensi ini. Yang selanjutnya, data apa saja yang akan diambil, yaitu data NIS, nama siswa, dan juga waktu untuk ditampilkan di halaman presensi.php ini ya. Dimana tampilan halaman presensi tadi diatur di presensi.php. Ini merupakan tabelnya yang tadi, yang masih kosong. Lalu kita menambahkan function presensi peserta di bagian sini untuk mengambil data presensi dari presensi peserta.php tadi. Lalu menampilkannya di bagian tbody sini. Juga menambahkan set interval agar absensinya update setiap 1 detik sekali. Sebelum masuk ke Android Amikomnya, kita cek backend-nya dulu. Nah, ini membuat satu file lagi, yaitu siswa_presensi.php. Ini untuk mengecek data dari siswa yang melakukan presensi tadi ya. Apakah NIS dari siswa tersebut ada atau tidak. Jika tidak ada, maka presensi gagal. Jika ada, maka aplikasi akan mengecek lagi apakah sesinya ada apa tidak. Dengan cara mengambil data sesi dari tabel sesi. Jika tabel sesi ini nggak ada atau sesinya nggak ada, kosong gitu, maka presensinya gagal. Jika tabel sesinya ada atau sesi dari siswa yang melakukan presensi tadi ada, maka aplikasi akan lanjut mengambil data presensi dari siswa tersebut. Setelah itu, aplikasi akan melakukan pengecekan sekali lagi, apakah
peserta tersebut sudah melakukan presensi atau belum. Jika presensi siswa tersebut masih kosong atau belum melakukan presensi, maka presensi akan berhasil. Jika siswa tersebut sudah melakukan presensi, maka outputnya sudah melakukan presensi. Lanjut ke Android Studio-nya. Eh, di sini membuat halaman baru yang bernama backend ini fungsinya untuk mempersimpel URL-nya doang. Jadi kita dapat menggunakan URL in kita tidak perlu repot-repot mengganti URL di setiap codingan ini. Jadi hanya mengganti di halaman backend ini, lalu nanti di setiap halaman ini tinggal menambahkan URL login, URL materi, URL pengumuman, ataupun URL presensi. Lanjut ke presensi.kt. Di sini tadi sudah saya jelaskan ya bagian atasnya. Setelah scan berhasil, nanti aplikasi akan meminta data dari backend yang mana URL-nya itu URL presensi yang tadi yang ada di dashboard itu mengarahkan ke halaman ini ya, halaman siswa presensi. Yang mana jika hasil presensi tadi itu hasilnya sudah, maka output dari aplikasi adalah sudah presensi. Jika hasilnya sukses, maka presensi akan berhasil, dan selain itu maka presensi akan gagal atau outputnya adalah gagal presensi. Baik, ini merupakan video untuk mereview aplikasi yang sudah dibuild tadi. Dan APK-nya sudah saya kirimkan ke WA. Namun sebelum itu, sebelum kita download, saya mau membuat sesi presensinya terlebih dahulu. Di halaman sesi.php ini ya. Sudah saya isikan, tinggal dikirim. Silakan presensi. Sudah muncul ya kode QR dan juga tabelnya. Ini di halaman presensi.php ID sesi ke-15. Langsung kita download saja app debug APK-nya. Tunggu menginstal. Oke, sudah selesai, kita buka. Langsung kita inputkan NIM dan juga password dari mahasiswa yang sudah dari siswa yang sudah terdaftar di database siswanya ya. NIM dan passwordnya sama, 3167, login. Nah, sudah berhasil. Kita masuk ke menu presensi, kita tekan scan QR presensi. Nah, di sini aplikasi meminta izin untuk menggunakan kamera. Kita berikan izin saja saat aplikasi digunakan. Kita berpindah langsung ke kamera untuk mengescan kode QR-nya ya. Oke, sudah terscan. Dan voila, sudah ditampilkan ya di tabel pada halaman presensinya. Kita coba sekali lagi menggunakan akun yang berbeda. 24 12 3188. Kita coba. Oke, Iksan Nur Ilham. Kita coba lakukan presensi lagi. Oke, presensi berhasil dan sudah ditampilkan di tabel halaman presensi.php-nya. Coba yang terakhir ya. 24 12 3192. 3192. Oke, ini namanya Arya Dodit Siregar.
Kita langsung masuk ke menu presensi dan scan kode QR-nya. Oke, gagal presensi. Kita coba lagi. Oke, sudah presensi berhasil dan sudah ditampilkan di tabel halaman presensi.php-nya ya. Mungkin sekian saja demo aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.